Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Yang masuk Islam tanpa izin dari kedua orang tuanya, tanpa izin dari walinya, maka orang Quraisy berhak menarik kembali untuk dikembalikan ke keluarganya. Itu kalau enggak ada izin dari kedua orang tuanya, dari walinya. Tapi kebalikannya, kalau ada orang Islam yang kembali murtad masuk ke agama Quraisy, maka orang Islam tidak punya hak untuk menarik kembali. Itu perjanjian Hudaybiyah yang terlihat merugikan orang Islam. Tapi itulah perjanjian. Itulah yang ditandatangani oleh Rasulullah SAW. Seketika setelah itu diteken, datang seorang sahabat Abu Jandal, lompat dari barisan orang kafir, orang Quraisy, menuju ke barisan orang Islam, masuk Islam. Maka oleh Rasulullah terpaksa mengembalikan kembali Abu Jandal. Ini baru saja kami tanda tangani. Kalau ada orang kafir Quraisy yang masuk Islam tanpa izin walinya, maka harus dikembalikan. Maka dengan terpaksa Rasulullah demi menjaga perjanjian mengembalikan. Mungkin menyakitkan, tapi itulah ya kesetiaan terhadap apa yang sudah dijanjikan. Walaupun nanti Abu Jandal berkat Abu Jandal itu nanti orang Islam memperoleh kemenangan kaum muslimin yang ada di Mekah. Itu mereka membuat persatuan ya untuk sama-sama berjuang di sebuah tempat yang disebut dengan Saiful Bahri, di mana setiap ada kafilah Quraisy yang melewati tempat itu ditangkap oleh mereka, disita harta dagangan mereka. Cara Allah juga. Kembali kepada utusan Quraisy di awal-awal tahun ke-10 ini untuk berjumpa dengan Abu Talib, meminta, membujuk agar keponakannya Muhammad mau meninggalkan ajaran yang selama ini diajarkan. Setelah Abu Talib mendengar permintaan orang Quraisy, lalu Abu Talib memenuhi apa yang diinginkan oleh mereka dan memanggil Rasulullah SAW untuk berbicara kepada Rasulullah SAW. Ya ibna akhi, wahai keponakanku, inna haula'i asyrafi qaumik. Mereka-mereka yang berjumlah 25 orang itu adalah orang-orang terkemuka yang ada di kalangan Quraisy. Mereka datang kepadaku untuk meminta kepadaku supaya engkau sudi meninggalkan apa yang engkau ajarkan ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai paman, apakah sudah habis apa yang engkau sampaikan ini? Sudah. Maka Rasulullah menjawab, ara'aitum in u'titum kalimatun takallamtum biha malaktum biha al-arab. Jadi Rasulullah SAW berbicara kepada mereka dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat Rasulullah bukan berbicara kepada orang Quraisy, tapi berbicara kepada Abu Talib untuk disampaikan kepada mereka. Ad'uhum ila an yatakallamu bikalimatin. Wahai paman saya mengajak mereka untuk mereka ucapkan satu kata, satu kalimat. Yang kalimat itu tudinu lahum biha al-arab. Semua masyarakat Arab akan tunduk, akan dekat. Wa yamlikuna biha al-ajam. Dan semua orang ajam akan berhasil dikuasai oleh mereka. Wahai sang paman, mereka mengajak saya untuk meninggalkan apa yang saya ajarkan ini. Dan saya mengatakan, sudikah mereka saya berikan kepada mereka satu kata, satu kalimat. Yang kalimat itu apabila mereka mengucapkannya, maka orang-orang Arab akan tunduk kepada mereka. Orang-orang ajam akan bisa dikuasai oleh mereka. Itu kalimat tauhid. Tudinuna biha al-arab wa tamlikuna biha al-ajam. Orang Arab akan dekat dengan kalian, orang ajam akan bisa kalian kuasai.
Jadi dalam kondisi seperti itu ya, apa yang kita lihat dari Rasulullah SAW yang kemarin 3 tahun sangat optimis, sangat kuat mempertahankan apa yang beliau perjuangkan. Sekarang bagaimana bahasa yang beliau sampaikan menunjukkan tentang apa yang beliau sampaikan ini, beliau perjuangkan selama ini adalah perjuangan yang betul-betul akan membawa hasil. Sangat optimis. Jadi Rasulullah tidak pernah ragu bahwasanya ini saya nabi atau bukan ya. Mungkin kalau Rasulullah ragu, ini semua orang membujuk saya, semua orang meminta kepada saya untuk saya tinggalkan. Famili saya meminta saya untuk meninggalkan. Ternyata Rasulullah sangat yakin bahwa beliau ini adalah betul-betul nabi. Dan perjuangan yang beliau sampaikan ini adalah betul-betul akan sukses. Di antara nanti kita lihat di saat Rasulullah melakukan hijrah bersama dengan Abu Bakar Siddiq berdua, dipandu oleh satu orang, bukan orang Islam lagi, Abdullah bin Quraid, orang kafir pada saat itu, dikejar oleh seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Ketika ketemu Rasulullah SAW, berhasil dikejar. Apa kata Rasulullah kepada Suraqah bin Malik yang gagal menangkap Rasulullah karena kudanya terlengket ke dalam tanah? Ya Suraqah, saya berjanji kepadamu bahwa kamu nanti suatu ketika akan menggunakan gelang-gelang yang digunakan oleh Raja Kisra, Raja Persia. Manakah ya Suraqah? In labista sawari Kisra. Kisra bin Hurmuz? Ya, Kisra bin Hurmuz. Bagaimana Rasulullah dalam kondisi berada di padang pasir, berdua dengan Abu Bakar, ditemani oleh seorang yang kafir. Mungkin kalau kita sudah putus asa, ya? Nggak ada air, nggak ada makanan di padang pasir, tapi Rasulullah justru memberi perjanjian. Ya Suraqah, satu ketika nanti kamu akan menggunakan gelang-gelang yang digunakan oleh Raja Persia. Sampai dia ragu, Persia mana? Persia ibnu Hurmuz? Ya, Kisra bin Hurmuz. Yang nanti berhasil digunakan oleh Suraqah pada saat masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ya. Kemudian pada masa penggalian parit perang Khandaq, di mana para sahabat tidak berhasil memecahkan satu batu besar yang ada di dalam parit itu. Akhirnya terpaksa Rasulullah turun, mengambil kapak dan beliau pecahkan. Pecahan pertama, pukulan pertama itu terpecah sepertiga batu. Apa kata Rasulullah? Seakan-akan utitu mafatiha asyam, saya diberi oleh Allah pintu-pintu negeri Syam. Seakan-akan saya sekarang sedang melihat istana-istana merah yang ada di negeri Syam. Dipecahkan lagi oleh Rasulullah SAW. Terpecah lagi sepertiga berikutnya. Utitu mafatih Persia, aku diberikan kunci-kunci negeri Persia. Faka'annani ara huna al-madain, seakan-akan saya melihat kota Madain. Kemudian dipecahkan lagi oleh Rasulullah yang ketiga. Beliau mengatakan saya diberikan kota Yaman. Seakan-akan saya melihat kota San'a yang ada di Yaman. Begitu optimisnya Rasulullah, padahal sedang menggali parit. Padahal 10.000 tentara sebentar lagi akan tiba. Tapi Rasulullah yakin betul bahwa perjuangan yang beliau ajarkan ini adalah pasti akan mendapatkan kesuksesan. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, pada saat beliau sampaikan kepada Abu Talib, wahai sang paman, saya sebenarnya ingin menyampaikan satu kata yang apabila kata ini mereka ucapkan, mereka akan menjadi raja, akan menjadi penguasa, akan mendapatkan dunia. Ini kita ingin bertanya ya, kenapa Rasulullah di sini menjanjikan dunia? Kenapa enggak menjanjikan nanti kalau mereka ucapkan kata-kata ini, mereka akan diberikan surga, ya, akan dijauhkan dari api neraka.
Nah, inilah faedah kita belajar sejarah Nabi kita, agar pada saat kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, tahu kita harus bersikap macam apa. Jangan juga terlalu mudah menyalahkan orang lain. Jangan terlalu mudah mengsyirik-syirikkan orang lain. Di sini Rasulullah menggiurkan objek yang dijadikan sasaran dakwah beliau dengan dunia, bukan dengan akhirat. Jangan pula nanti kalau kita mengajak anak kita salat, yang malas salat, "Hai nak, ayo kamu salat. Kalau kamu salat, saya berikan kepada kamu mobil." Jangan nanti kita protes, nggak boleh seperti itu. Jangan janjikan ke anakmu terkait masalah ibadah dengan hal yang bersifat keduniaan, tapi janjikan sesuatu yang ada pada Allah. Janjikan kepada mereka kamu nanti akan masuk surga, kamu akan dijauhkan dari neraka. Itu juga. Tapi itu ada fase-fasenya. Tapi ada fase-fase yang orang memang malas sekali. Nah, itu tidak masalah. Nah, kita bujuk dia dulu, nanti anak kalau salat kamu saya akan beli mainan. Kalau kamu salat nanti saya akan belikan baju baru. Nah, itu ada fase-fasenya yang bisa ditempuh oleh seorang ayah dalam menempuh pendidikan terhadap anaknya. Walaupun pendidikan itu terkait dengan ibadah. Coba lihat Rasulullah SAW. Wahai paman, mau enggak orang Arab ini, mau enggak orang Quraisy ini, kalau mereka mengucapkan kata-kata tauhid ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka nanti akan menjadi penguasa. Ya, ini iming-iming keduniaan yang Rasulullah sampaikan. Kenapa? Karena masih berada di fase pertama. Tapi kalau sudah masuk Islam, itu sudah pelan-pelan dijauhkan unsur-unsur yang bersifat keduniaan. Ya. Pada saat terjadi Fathu Mekah, apa kata Rasulullah? Salah satu slogan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, "Man dakhala baitahu fahuwa amin." Siapa saja dari orang kafir Quraisy yang pada saat Rasulullah dan para sahabat tiba ke Mekah, mereka masuk ke rumah mereka, maka mereka mendapatkan keamanan. Barang siapa yang masuk ke masjid, maka dia mendapatkan keamanan. Ada satu lagi, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia mendapatkan keamanan. Kenapa Abu Sufyan disebutkan namanya? Karena Ibnu Abbas mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr." Abu Sufyan ini seorang laki-laki yang suka disanjung-sanjung, yang suka diberikan kedudukan. Maka ketika orang seperti itu, Rasulullah iming-iming dengan kedudukan. Supaya kenapa? Supaya hati Abu Sufyan ini kuat pada saat beliau menerima Islam. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan mendapatkan keamanan. Sehingga Abu Sufyan mengumumkan ke masyarakat, siapa yang masuk ke rumah saya, maka dia akan aman. Kenapa? Ada orang-orang yang seperti itu. Dulu Khalid bin Walid, Rasulullah mengatakan kepada sahabat beliau, abang atau adik dari Khalid bin Walid, namanya Al-Walid bin Al-Walid. Al-Walid bin Al-Walid, adik dari Khalid bin Walid. Ma mithlu Khalid yajhalul Islam. Kayaknya nggak layak orang seperti Khalid itu, orang cerdas seperti Khalid itu, yajhalul Islam, dia tidak tahu tentang Islam ini. Orang cerdas sepertinya nggak layak dia memusuhi Islam. Kemudian Rasulullah melanjutkan, walau kana Khalid ja'ala nikayatahu wahdihi 'alal musyrikin lakana khairan lahu. Kalau seandainya kehebatan Khalid, kemampuan yang Khalid miliki, dia sendiri miliki, dia jadikan untuk memusuhi orang musyrikin, sungguh itu sangat bagus bagi dia. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ya, iming-iming keduniaan. Wala asyraknahu fi amrina. Kalau Khalid masuk Islam, kita akan berikan kepada Khalid kedudukan. Mendengar pesan yang disampaikan oleh
Rasulullah itu melalui adiknya Al-Walid bin Walid kepada Khalid bin Walid. Ini meluluhkan sedikit ya keraguan-raguan yang ada di hati Khalid bin Walid. Yang akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam. Jadi ada kalangan-kalangan tertentu yang awal-awalnya perlu diiming-imingkan dengan hal-hal keduniaan. Termasuk pada contoh tadi yang saya sampaikan, ketika anak kita masih kecil nggak mau salat, yuk dek salat, nanti akan saya belikan hadiah. Tapi yuk hafal Quran. Kalau kamu hafal Quran satu ayat hari ini, ayah akan belikan ini. Ayah kasih HP 10 menit misalnya. Tapi ketika dia sudah tumbuh agak dewasa, baru kita sampaikan sebenarnya bukan tujuannya pada saat kamu menghafalkan Al-Quran hadiah ini, tapi lillahi ta'ala, baru kita masukkan unsur-unsur yang lebih diperlukan ya terkait dengan ketauhidan ini. Tapi awal-awal mula yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tidak masalah ketika diiming-imingkan kepada seseorang tentang keduniaannya. Misalnya seorang istri misalnya, suaminya malas salat, bisa dia mengatakan, "Hei bang, salatlah bang, gak enak dilihat oleh masyarakat." Mungkin sebagian kita menuduh, masa salat karena masyarakat? Ya, salat bukan karena masyarakat. Tapi saya katakan tadi, ada fase-fasenya untuk kita sampaikan kepada orang, salat bukan kepada masyarakat, karena masyarakat, tapi semata-mata kepada Allah. Tapi ada di awal-awal fase itu, seorang istri yang jengkel kepada suami yang nggak pernah salat, "Bang, salatlah bang, ya, nggak enak dilihat sama tetangga. Salatlah bang Jumat, semua orang salat Jumat, masa abang nggak salat Jumat?" Boleh seperti itu untuk awal-awal ya. Bahkan kalau terkait dengan salat secara khusus, kalau kita ingin melakukan takbiratul ihram dan terbayang di benak kita, jangan-jangan salat saya ini dilihat oleh orang, nanti saya akan ria. Kalau kita bersedekah, kita dianjurkan untuk jangan bersedekah di depan orang. Tapi kalau salat, walaupun kita terbesit di hati kita ria, tetap disuruh salat. Itu salat, ya. Berbeda dengan sedekah. Sedekah kalau terbesit di hati kita, jangan-jangan kita nanti ria. Udah tinggalkan dulu. Nanti ketika orang nggak lihat, baru kita bersedekah. Tapi kalau salat tidak. Walaupun orang lihat, walaupun kita yakin nih salat ini jangan-jangan nanti saya akan terbesit di hati saya ria, tetap harus salat. Itu salat, ya. Kenapa? Karena itu hal yang sangat inti. Justru ketika kita melawan perasaan itu, disitulah datangnya keikhlasan kita kepada Allah semata-mata. Hadirin mata Allah, dan di sini menunjukkan tentang bagaimana ya dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita ini adalah betul-betul perjuangan yang sangat meyakinkan dengan sederetan rayuan, pelecehan dan macam-macam. Tapi semua itu berhasil dilewati oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada paman dalam satu riwayat, "Ya ammah, kalau sekiranya bulan ditaruh di sebelah kanan saya, sekiranya matahari ditaruh di sebelah tangan kanan saya, rembulan ditaruh di sebelah kiri saya, sebagai imbalan saya untuk meninggalkan apa yang saya ajarkan ini, sungguh saya tidak akan terima bulan dan matahari itu. Dan saya akan terus berjuang ini sampai Allah memutuskan keputusan." Ini menunjukkan bahwa ajaran yang sekarang kita anut, yaitu agama Islam kita ini, yang kita jalani ini, yang kita yakini ini, adalah ajaran yang sudah sangat teruji sejak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita yakini ini Allah jadikan terus menerus keyakinan ini berada di hati kita. Nasallahu husnal khatimah. Dan kita sudah menyaksikan bukti-bukti sejarah baik di masa Rasulullah SAW, bahkan di masa abad modern ini, tentang bagaimana pertolongan Allah berikan kepada Nabi kita dahulu dan juga kepada kita orang-orang Islam ini. Mudah-mudahan ada faedah bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.